Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar hingga akhir Ramadan nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau pada video yang terakhir kita sudah belajar terkait pemanfaatan implementasi dari Blink untuk HTTP communication dan HTTP communication tradisional menggunakan Wi-Fi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar protokol yang banyak digunakan oleh para developer maupun perusahaan korporat yang sudah memerintah di bidang IoT, yaitu protokol komunikasi MQTT. MQTT ini banyak digunakan karena dia sifatnya lightweight dan menggunakan model komunikasi publisher or subscriber. Jadi apa kepanjangan MQTT? MQTT itu merupakan kepanjangan dari MQ Telemetry Transport, dan dia sifatnya mengimplementasikan komunikasi publisher or subscriber. Lalu dia simple dan lightweight messaging protocol yang didesain untuk memfasilitasi perangkat yang membutuhkan komunikasi dengan bandwidth yang rendah sekaligus yang membutuhkan jaringan yang membutuhkan delay yang sangat minimal, seperti itu. Manfaat yang paling dominan pada MQTT adalah dia mengimplementasikan model arsitektur publisher subscriber. Jika pada HTTP communication itu modelnya adalah broadcast, satu sensor akan mengirimkan seluruh data dan pada sisi server akan menerima seluruh data yang dikirimkan oleh sensor-sensor yang ada. Jadi kita tidak bisa memfilter mana saja data yang kita butuhkan. Nah, ketika kita menggunakan model komunikasi publisher or subscriber, maka ada 3 entity yang ada dalam arsitektur tersebut, yaitu terdiri dari publisher, yang kedua subscriber, yang ketiga adalah broker. Di mana broker ini berperan sebagai mediator pemilah data dari klien atau subscriber yang hanya meminta data pada topik-topik tertentu saja. Misalkan jika sebuah subscriber itu melakukan request pada topik A, maka hanya data dengan topik A saja yang akan diterima oleh subscriber tersebut. Data dengan topik B, C, dan seterusnya tidak akan dikirimkan ke subscriber dengan topik A. Begitu pula publisher-nya atau yang mengirimkan data, yaitu berupa sensor node, akan mengirimkan data pada topik-topik tertentu saja, tidak mengirimkan keseluruhan topik, tergantung dari konfigurasi pada sensor tersebut. Misalkan satu sensor MPU hanya mengirimkan data akselerator, maka sensor MPU tersebut akan mengirimkan topik dalam bentuk topik akselerator, seperti itu. Prinsipnya protokol ini dibentuk dari gagasan M2M, yaitu machine to machine communication atau Internet of Things, tanpa ada peran manusia, sekaligus mengimplementasikan model komunikasi publisher dan subscriber, seperti itu. Gambarannya, topologinya seperti ini. Jadi ada sebuah broker di tengah-tengah, ini yang menjembatani komunikasi antara, saya ambil dari websitenya HiveMQ. Ada MQTT broker ini yang bersifat perantara sebagai broker untuk memilah data yang disubscribe oleh server tertentu. Jadi mobil ini bertindak sebagai publisher, dia mempublish kecepatan
lalu disimpan pada MQTT broker. MQTT broker mengirimkan data ke node subscriber yang sudah mensubscribe atau berlangganan topik tertentu. Seperti itu. Jika dibandingkan dengan HTTP, maka kecepatan proses pengiriman datanya, publish-nya itu sangat cepat ya, karena tidak mengirimkan keseluruhan data. Dibandingkan ini kalau per message publish ini waktunya 388 milisecond, jika HTTP 3285, sekitar 3 detik seperti itu. Cuman tapi waktu untuk mengestablish atau membangun koneksi itu lebih lama jika dibandingkan dengan HTTP. Begitu pula dengan proses diskoneksi seperti itu. Jadi waktu keseluruhannya lebih banyak digunakan lebih banyak yang dibutuhkan pada protokol yang jika dibandingkan HTTP. Namun karena lightweight, karena pengirimannya bersifat kecil, proses publish-nya menjadi ringan. Karena yang dipentingkan dalam proses transmisi itu adalah ketika publish. Jadi yang lebih mudah adalah MQTT jika dibandingkan HTTP. Itu. Makanya kebanyakan sekarang lebih mudah menggunakan MQTT jika dibandingkan dengan HTTP. Sekaligus dapat menghemat resource khususnya pada sisi sensor node. Karena sensor node hanya mengirimkan data berdasarkan topik tertentu saja, tidak mengirimkan data untuk keseluruhan tipe data yang bisa diambil dari sensor tersebut. Begitu pula pada sisi subscriber hanya menerima data berdasarkan topik yang di-subscribe-nya saja, tidak keseluruhan data. Otomatis akan menghemat resource yang digunakan. Pada tutorialnya, kita langsung lanjut saja pada tutorial. Jadi pada tutorial kita akan menggunakan broker yang sudah disediakan oleh Eclipse, yaitu namanya Mosquitto Broker. Bisa di-download melalui link berikut, mosquitto.org/download. Untuk Linux bisa langsung menggunakan command line yang sudah disediakan, terus snap install Mosquitto, tapi sebelumnya menambahkan PPA repositor untuk Ubuntu. Kalau Mac langsung brew install Mosquitto. Ada tutorialnya. Kalau Linux bisa download lalu merunning command instalasi yang ada pada TarsGZ. Begitu pula pada Mac. Untuk Windows bisa download dulu. Nah, sekarang saya akan download yang versi 64 bit. Jadi kita install dulu dependensinya untuk menjalankan MQTT. Yang pertama kita download brokernya, lalu kita install. Kita install brokernya. Next install. Finish. Nah, kalau sudah finish kita bisa ngecek folder instalasinya pada saya 64 bit berada di program files. Kalau 32 bit berada pada program files x86. Di program files ini ada folder namanya Mosquitto. Ini direktorinya di copy, pada divisi klik properties, kita tambahkan path tadi ke environment enablesnya, environment variablesnya. Di sini kita tambahkan new, edit new Mosquitto, ini ya sudah ada saya. Ini kita tambahkan, klik OK, sudah berhasil tambahkan. Untuk ngecek apakah Mosquitto-nya jalan, kita buka command line. Lalu kita jalankan Mosquitto minha. Nah, ini berarti sudah terinstall di komputer atau laptop kita. Seperti itu. Ya, seperti ini ya. Kalau sudah terinstall, berarti kita bisa mengenerate topologi yang sederhana. Mosquitto defaultnya port yang digunakan adalah
1883. Nah ini ya, port yang digunakan adalah 1883, lalu dia menggunakan IP lokal kita, tapi juga bisa mendirect IP yang terhubung pada SSID atau access point yang kita gunakan. Kita coba cek di netstat. Kalau kita coba cek di netstat min A, ini ada IP lokal, dia menggunakan port 1883. Ini merupakan sama seperti HTTP, pada layer transportnya MQTT juga menggunakan protokol TCP ya. Ini digunakan oleh Mosquitto. Kita coba subscribe sekarang dan publish. Untuk menjalankan publish subscriber, kita bisa juga menggunakan Mosquitto _sub yang sudah ada pada folder instalasi Mosquitto. Kita tinggal menjalankan command Mosquitto _sub, lalu kita definisikan hostnya pada IP berapa. IP config dulu, kita cek IP laptop kita 192.168.5 cs Mosquitto minha 192.168.1.5, lalu port yang digunakan 1883. Lalu kita subscribe topik tertentu, misalkan topiknya test underscore crash ya, atau pagar. Nah kalau kita mendefinisikan crash ini, berarti kita mensubscribe semua topik yang dengan default test, dengan tipe topik apapun ya, yang setelah pada karakter slash. Saya lupa underscore sub. Nah ini jalan. Biar kelihatan debuggingnya, kita min dig. Nah ini ya, kalau sudah terkonek, subscribernya akan terdaftar pada brokernya. Di sini akan terdapat broker kita sudah kita spesifikasikan. Nah ini new client from us Moski. Ini identifikasi dari broker yang sudah saya jalankan pada tab yang ada di pojok kanan atas. Ini objek ID-nya adalah ini. Lalu kita jalankan publisher. Jadi publisher ini yang mengirimkan data, subscriber itu dia yang menerima data. Mosquitto underscore pub minha 192.168.1.5 min p 1883 min t, topiknya sama tes, misalkan tes C1. Lalu kita definisikan message-nya hello world min t. Nah, kalau saya jalankan, maka datanya seharusnya akan terkirim ke broker, lalu broker mengirimkan ke sisi subscriber. Mosquitto underscore pub is not recognizable. Mosquitto, nah ya, saya cek dulu. Cd program files, yes, cd Mosquitto underscore pub ada ya. Mosquitto, mos bukan mos, CRS Mosquitto underscore pub. Nah ini berhasil kan, berhasil terkirim. Objek publishnya juga ada ID-nya, lalu dikirimkan ke subscribernya. Ini pesannya hello world, topiknya ini. Nah topiknya T1, pesannya hello world, seperti ini. Jadi terkirim ke subscribernya seperti itu.
Kalau misalkan saya kirim topiknya berbeda, misalkan topik satu, maka subscriber satu tidak akan menerima subscriber dengan yang kita buat tadi, karena subscribernya mensubscribe topik tes slash crash, maka tidak akan menerima pesan yang saya kirim dari publisher dengan topik slash satu. Saya jalankan, ini saya enter, nah, tidak terkirim di sini ya, tidak terkirim pada tab subscriber test slash crash seperti itu, tapi pada brokernya terkirim. Tapi karena tidak ada subscriber yang mensubscribe topik slash satu, maka sama oleh broker tidak diteruskan ke subscriber. Data tidak disimpan dalam database ya, sifatnya temporary real time. Oke, ini berarti sudah berjalan demonstrasi untuk publisher dan subscribernya menggunakan Mosquito. Sekarang kita coba install dependensi yang lain. Jadi kita akan demonstrasikan penggunaan PahuMQTT dan menyimpan PahuMQTT klien. Jadi kita menggunakan subscriber yang berbasis library dari Python. Lalu dari Python nanti kita akan melakukan proses klasifikasi menggunakan machine learning. Hasil klasifikasinya akan kita simpan ke dalam database menggunakan MySQL connector Python seperti itu. Jadi kita belum menginstal 2 dependensi tambahan. Oke, kita masuk ke folder Python kita. Fauzi, app data, lokal, lalu programs, lalu Python, lalu Python 36. Nah, sini masuk ke folder script. Lalu kita install 2 dependensi tambahan, yaitu Pahu strip MQTT. Ini agak lama, bentar ya. Koneksi ya, sudah terinstall. Lalu yang kedua kita install MySQL connector Python. Jadi kita gunakan untuk mengkoneksikan Python dengan database MySQL. Sudah selesai. Ini sudah beres, berarti presentasi 2 dependensinya, library MQTT dan konektor Python. Sudah siap. Yang ketiga, kita download file yang ada dalam Google Classroom. Itu teman-teman bisa download. Nanti ada 2 file. Yang pertama filenya namanya simplemqttclient.io. Yang kedua adalah file mpu 60 mqts. Yang ketiga adalah mpu dataset.csv. File mpu 6050 mqtts.py dan mpu dataset.csv saya letakkan pada direktori J biar gampang mengaksesnya. Jadi apa isinya mpu 6050 mqtts.py? Ini ada beberapa baris coding yang kita juga mengadaptasi dari mesin learning yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu menggunakan mpu 6050. Jadi pada video ini kita demonstrasikan sama proses klasifikasi mpu 6050 dari data akselerasi X, Y, dan Z. Variabelnya, library-nya yang kita gunakan, kita menggunakan PahuMQTT. Kita definisi sebagai MQTT, NumPy, SNP, Pandas PD, MySQL connector. Lalu kita juga mengimpor Scalar untuk proses
data preprocessing dan juga label converting ya. Ada scaling juga, standard scaling. Jadi proses menjalankannya ada di bawah ini. Client MQTT client itu untuk men-generate objek MQTT client dengan nama client. Lalu ketika connect akan menjalankan perintah on connect. Ini ya, on connect itu isinya untuk mensubscribe topik tertentu. Topiknya yang kita subscribe adalah acc/crash. Berarti kita mensubscribe topik akselerasi slash ya. Lalu ketika ada message akan menjalankan fungsi on message seperti ini. Akan menjalankan print topik dan payload dari sensor node. Kenapa di set sebagai UTF-8? Karena ini modelnya adalah bytes. Kemudian baru kita harus mengkonvert dulu menjadi string menggunakan decoding UTF-8, lalu kita split per datanya menggunakan titik koma. Sama seperti kemarin kita generate numpy array-nya, lalu kita masukkan ke dalam proses klasifikasi. Ada seperti program ini ya. Jadi dari datasetnya kita pisah dulu mana data labelnya, mana data yang digunakan untuk proses klasifikasi. Fiturnya ya, fitur dan kelasnya. Kelasnya ada di kolom yang dengan nama label. Fiturnya adalah X, Y, dan Z. Kita menggunakan klasifikasi support vector mesin dengan gamma 0,01, C-nya sama dengan 10. Ini default ya, berarti kalau tidak salah dia pakai SVM yang RDF ya, tidak salah ya. Lalu kalau sudah diklasifikasikan, kita koneksi ke database menggunakan MySQL connector ke localhost. Terus di localhost database server nanti cerdas sama seperti video tutorial HTTP komunikasi yang biasa. Penulisan PP, username root, passwordnya kosong. Kursornya connection cursor. SQL insert query ini kita menginsert ke tabel MB6050, isinya variabel AX, AY, dan AZ, lalu hasil klasifikasi dari fitur tersebut. Lalu di record tabel ini untuk menginsertkan data yang akan diinsertkan, lalu execute query insertnya, di commit. Jika berhasil maka akan muncul tulisan record inserted successfully to MPU tabel untuk MPU 6050 tabel. Kalau ada error maka mendapat tulisan error. Jika masih terkoneksi maka kita putus koneksinya, seperti itu. Nah, soalnya ada client connect. Client connect ini digunakan untuk mengkoneksikan subscriber kita dengan IP broker. IP brokernya bentuknya string, inputannya jadi harus pakai titik 2. Lalu kita inputkan portnya 60 adalah keep alive. Jadi untuk menjaga koneksi antara subscriber dengan broker agar tidak putus, maka setiap 60 detik sekali ketika tidak ada pengiriman data atau penerimaan data, maka si subscribernya akan mengcounting ya ke brokernya. Lalu pada client loop forever ini akan melooping proses on message ya ketika ada data yang sampai, seperti itu. Ini adalah file bahwa MQTT tergabung dengan MySQL connector dan juga scalar ya untuk proses klasifikasi mesin learningnya. Selanjutnya ada juga file .ino, simple MQTT client.ino. Ini sebelum menjalankan ini, teman-teman harus include library dulu. Pada menu sketch, include library, manage library. Kita perlu menginclude dua library baru, yaitu ASP MQTT client
Patrick Lapointe ya. Yang kedua adalah library PubSub Client by Nick O'Reilly. Masuk ke library manager, pada tab filter your search itu klik ESP MQTT client, ESP MQTT client, klik enter. Nah, ini ada library dengan nama ESP MQTT client by Patrick Lapointe. Ini klik install. Kalau ada update, klik update. Nah, di sini ada tulisan, karena kita menggunakan Wemos, karena Wemos itu dia basisnya modul WiFi-nya menggunakan ESP8266, berarti kita perlu menginstal ini. Ke ESP8266-nya bisa menggunakan MQTT. Nah, di bawah ini ada tulisan dependensi PubSub Client Library. Jadi kita perlu menginstal dependensinya, yaitu PubSub Client. Nah, PubSub Client ini kita menginstal yang by Nick O'Reilly. Ya, PubSub Client-nya yang ini, PubSub Client by Nick O'Reilly. Klik install. Kalau udah terinstall ya kita close, sudah berhasil. Lalu ini bisa kita jalankan file ini. Ini sama seperti kemarin, wire file ini untuk mengambil data dari Wemos, dari MPU6050, maaf. SCL-nya dihubungkan ke pin D1, SDA-nya ke pin D2. Ini sebenarnya kita mengextend coding dari example di bagian ESP MQTT client. Ini ada simbol MQTT client. Nah, ini tampilnya seperti ini. Pada objek MSP MQTT client ini kita definisikan SSID, di mana broker itu ada. ID-nya kalau di rumah saya pakai SSID rumah saya, passwordnya password SSID-nya, IP-nya IP-nya broker, lalu ini ID-nya publisher. Jadi kan WMS bertindak sebagai publisher. Kita perlu mendefinisikan ID-nya agar mudah dikenali. Saya set ID-nya MPU6050 pub. Lalu ini 1883 ini merupakan port dari brokernya yang digunakan, broker MQTT-nya. Pada setup-nya kita setup serialnya pada baud rate 115.200. Lalu wire begin-nya ini untuk objek MPU6050 kita set port SDA dan LCL-nya, lalu kita inisiasi. Lalu pada sisi MQTT-nya kita enable debugging message dan web button dan less will message. Ini saya ganti juga kliennya namanya. Kalau kliennya putus koneksi akan menyampaikan pesan ini ya, I'm going offline. Lalu pada void on connection established ini merupakan void atau fungsi yang dipanggil pertama kali ketika koneksi MQTT ke broker berhasil tercapai, akan mengirimkan data variabel AX, AY, dan AZ. Di publish-nya ini menggunakan komen client.publish, nama topiknya apa, lalu datanya apa atau message-nya apa. Message-nya kita ubah terus data AX menjadi string, lalu kita tambahkan dengan titik koma, karena pada codingan Python kita split menggunakan titik koma. Jadi pada codingan ini kita sesuaikan menggunakan titik koma, memisahkan antara satu pesan dengan pesan yang lain. Jadi untuk misalkan antara data AX, AY, dan AZ kita menggunakan titik koma. Lalu di loop, while loop kita menjalankan connection establish setiap 5 detik sekali. Jadi kita mempublish data setiap 5 detik sekali. Seperti itu. Yang bawahnya adalah fungsi yang berkaitan dengan MPU6050. Jadi kita pelajari sebelumnya. Ini kalau sudah kita upload codingannya sama seperti yang sebelumnya.
seperti sebelumnya. Jadi ada 4 pin saja yang kita gunakan pada sensor MPU 6050, yaitu VCC, ground, SCL, dan SDA. VCC ini terhubung ke pin 3,3 volt yang ada pada WMOS. Groundnya terhubung pin ground, pin G yang ada pada WMOS. Lalu pin SCL-nya terhubung ke D1, pin SDA-nya terhubung ke D2. Ya, SCL-nya ke D1, SDA-nya ke D2, D2. Karena pin SCL pada WMOS itu pada D1, SDA-nya pada D2. Seperti itu. Kalau tidak ada masalah, maka lampu LED pada MPU 6050 akan nyala ya. Ini WMOS-nya D1, D2, dan ini 3,3 volt yang putih, yang warna putih di sebelah kanan ini ground, yang putih di sini D1, yang hitam D2 gitu ya. Ini VCC-nya 3,3 volt, abu-abu ini sebenarnya, yang abu-abu kedua ini ground, lalu yang putih ini SCL ke D1, yang hitam SDA ke D2. Kalau sudah kita hubungkan dengan power source, power source-nya menggunakan laptop. Kita upload dulu. Kita hubungkan dengan laptop, kita upload dulu. Setelah kita upload, kita hubungkan dengan power source. Jangan lupa boardnya kita select yang lalin WMOS D1 R2N ini ya. Dipilih pada board ini ya. Boardnya tidak available ternyata. Bukan port 4, sepertinya port 9. Nah, port 9. Sebelum dijalankan, kita jalankan dulu brokernya ya. Saya lupa, brokernya belum dijalankan. Jalankan dulu brokernya. Mosquito itu main ya, main garbos. Nah, sudah jalan. Ini tadi sudah saya jalankan ternyata. Coba dulu, lalu kita set publishernya, kita set subscribernya, DJ ls dir. Nah, karena saya ingin menyimpan filenya Python MPU 6050 GTX-DB dan datasetnya pada directory C, saya tinggal menjalankan Python MPU 60 ini ya. Nah, ini sudah connected. Ini ada tulisan connected di sini dengan objek ID-nya adalah ini. Dengan objek ID-nya adalah ini auto ini ya. Dia subscribe ajc/crash ya. Kalau sudah ada publisher dan brokernya, kita upload codingannya. COM9 muncul, kita upload. Sekarang posisinya saya set ke atas ya. Ya, tampilannya menunjukkan nanti klasifikasinya adalah atas. Si proses upload, waiting. Portnya masih basi. Nah, ini tampilannya kalau connecting seperti ini nanti. Kalau berhasil connect, nah connecting IP sensor saya 17, lalu koneksinya ke 15 nya berhasil, pengiriman data sekarang.
harusnya klasifikasinya ke atas ya. Nah, karena SQL-nya belum nyala, jadi hanya menampilkan data dan hasil klasifikasinya saja. Nah, sekarang saya nyalakan MySQL saya dan Apache-nya di exam. Nah, kalau sudah berhasil terkoneksi seperti ini ya. Ini terkoneksi dan berhasil menginsert ke database. Kita bisa cek ke database IP lokal saya, lalu saya klik php myadmin di MPU tabel 6PU 6050. Itu ada data terbarunya atas ya. Data terbarunya memang atas, masih atas. Terus lagi atas lagi di atas ya, masih atas dan seterusnya karena masih ke atas. Lalu kita bisa ngecek tampilan real time-nya sama seperti yang pada HTTP di Ranti Cerdas di wiki.php. Nah, posisinya sekarang masih ke arah atas, jadi harusnya tetap ke atas. Publisher-nya juga masih ke atas. Beberapa data yang masuk, kunci masih ke atas, masih ke arah atas. Sekarang saya coba pindah ke depan. Harusnya hasilnya sekarang ke depan. Nah, ke depan ya. Depan, nah pindah ke depan, harusnya sudah ke depan. Saya pindah ke belakang, harusnya kondisinya pindah ke belakang. Nah, sudah pindah ke belakang. Saya pindah ke kanan, harusnya pindah ke kanan. Ini salah ya, kan ke kanan, belum ke kanan ya, depan ya, klasifikasinya salah ya. Dan ke kanan harusnya kanan ya, kiri. Oh gini kanan kemarin, maaf salah saya. Kanan gini, kanan ini belakang, kiri depan. Oh gini ya, kanan kiri. Nah, kiri gini, saya lupa posisinya. Jadi itu seperti ini, kanan itu berarti seperti ini. Nah, kanan ini atas, ini kiri. Jadi patungannya atas ya, dari atas ke bawah ini kanan, ke atas lagi, ini ke depan, ini ke atas lagi, ini ke depan, ke atas, ke atas, lalu ke belakang, ini ke belakang. Nah, cukup sekian ya mungkin demonstrasinya, jadi bisa dicoba sendiri nanti menggunakan laptop masing-masing berkelompok. Ini berhasil, berarti koneksinya ke database juga berhasil menggunakan Python. Tampilannya juga masih sama.
berhasil di sisi sensornya atau publishernya. Itu. Nah, tugasnya insya Allah nanti akan saya share juga di Google Classroom. Nanti silakan menggunakan sensor masing-masing atau menggunakan gear sensor MPU 6050 silakan juga diperbolehkan, cuma menambahkan giroskopnya ya pada koordinat X, Y maupun Z. Ini demonstrasi sederhana dari MKTT. Semoga nanti teman-teman bisa mengimplementasikan langsung. Saya cukupkan materinya sampai sekian. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jadi ini materi terakhir. Setelah video ini teman-teman akan saya pandu untuk pengerjaan UAS, proyek UAS selama kurang lebih 3 minggu depan. Maka silakan dipersiapkan topik dan proposal untuk UASnya. Saya akhiri, semoga puasanya bisa berjalan lancar hingga akhir Ramadan nanti dan tetap berada pada kondisi yang sehat walafiat serta keluarga rumah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.